Bapak Ibu, selamat pagi. Kita masuk pada minggu yang pertama di bulan Agustus, bulan yang ke-8. Berarti kita sudah berhasil melewati separuh jalan di tahun 2013 ini. Dan pasti pendulum kehidupan kita sudah terarah kepada akhir tahun. Dan mulai memiliki kerinduan-kerinduan apa yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun. Terus naikkan dalam doa-doa saudara. Baik kebutuhan pribadi saudara maupun untuk keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Nah, kita sungguh-sungguh akan mengisi tahun 2013 yang tersisa ini dengan segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Pelebaran kerajaan Allah biarlah menjadi sebuah tujuan-tujuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari saya ajak saudara untuk menggenapi akan gerakan restorasi yang Tuhan sedang kerjakan, menuju kepada pembaharuan, menuju kepada citra yang sungguh-sungguh telah Tuhan desain kembali bagi kehidupan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka putuslah hubungan kita dengan Tuhan. Maka rusaklah citra diri Allah yang terdapat dalam ciptaan Tuhan, dalam kehidupan manusia. Manusia kemudian hidup menurut kepentingannya sendiri. Dan bahkan kehidupannya, ekonominya, segala sesuatu menjadi terkutuk. Tetapi Tuhan mendesain kembali untuk terjadinya pemulihan. Untuk mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk mengembalikan citra diri Allah. Image Allah, gambar Allah yang pernah hilang. Itu dipulihkannya kembali atas kita. Sehingga dengan demikian otoritas, kuasa, wibawa Allah akan menyertai kita. Otomatis kalau itu semua terjadi, berkat Tuhan turun berkelimpahan atas kita. Tapi itu bukan tujuan akhir daripada pemulihan. Pemulihan yang Tuhan kehendaki akhirnya akan menuju kepada pemakaian saudara. Pernyataan Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Menjadikan setiap saudara menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi alat-alat Tuhan yang handal. Melalui kehidupan saudara akan banyak orang menjadi tertarik untuk datang kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi targetnya adalah selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan jadikan kita saksinya. Itulah tujuan restorasi yang Tuhan canangkan, yang Tuhan desain kembali untuk setiap kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Dua perkara besar yang harus kita lakukan, kita jalani dalam kehidupan ini. Agar kita mengalami pertumbuhan dalam hidup rohani kita. Manusia rohani kita akan bertumbuh. Kehidupan manusia sekalipun kita menjadi orang percaya biasanya masih berseberangan dengan Tuhan. Kalaupun sudah terjadi poinnya sama, tetapi biasanya kalau kita manusia jujur, kita akan Tuhan pulihkan keadaanku. Tuhan pulihkan ekonomiku, Tuhan pulihkan pekerjaan dan usahaku. Berkatilah aku ya Tuhan. Ini manusiawi sekali. Itu dari sisi kita manusia yang sudah Kristen. Tapi dari sisi Tuhan, pemulihan yang dimaksud adalah pertama yang terutama dari Tuhan adalah pertumbuhan rohani kita. Tuhan menghendaki supaya pengenalan kita bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah. Ya, dari sisi kita yang lahiriah kita kejar. Dari sisi Tuhan, Tuhan mendorong kita supaya kita lebih mengutamakan pertumbuhan manusia baru kita. Sehingga kita akan menjalani kehidupan dalam suasana, dalam budaya, dalam kultur yang baru. Dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Sesudah penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu yang saya maksud tadi yang pendahuluan, untuk dijadikannya saksi. Jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi contoh. Tuhan dengan demikian ketika saudara telah punya budaya baru, kultur yang baru, saudara punya karakter yang baru, saudara berkata-kata, saudara berbuat, bertingkah laku, berdagang, berbisnis, menjalani kehidupan dengan kultur, dengan budaya yang baru. Diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Ketika itulah sesungguhnya saudara sudah menyatakan peran yang sesungguhnya, saudaralah garam dan terang dunia. Tuhan sudah melihat saudara, saudara telah menempatkan diri saudara sebagai saksinya. Ketika Petrus berhasil pertama kali menyembuhkan orang yang sakit di pintu gerbang bait Allah itu. Dan itu mendatangkan kegusaran para imam-imam dan imam besar, para ahli Taurat, dan para orang-orang Farisi ketika itu. Mengapa engkau heran melihat kejadian ini? Kau kira itu semuanya karena kesalehanku? Sesungguhnya itu terjadi hanya karena kuasa Allah. Siapa yang hidup dalam kesalehan, siapa yang hidup dengan memperlengkapi diri dengan perbuatan-perbuatan baik, kuasa Tuhan pasti bekerja. Mari berikan tepuk tangan. Maka ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan dalam iman. Kehidupan manusia rohani kita bertumbuh. Di sini ditekankan tentang dua hal yang membuat kita bisa bertumbuh. Kita bisa mengalami kedewasaan penuh. Kita mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi semakin sempurna sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yaitu yang pertama, apabila saudara merelakan diri dengan tulus hati, menghadapi penderitaan oleh karena iman kepada Kristus. Oleh karena saudara melakukan kebenaran. Oleh karena saudara meninggalkan cara hidup yang lama. Oleh karena saudara tidak lagi bertradisi yang lama. Sehingga banyak orang kemudian menjadi, kok jadi begini kamu ikut gereja? Ya, saya melakukan ini, meninggalkan yang lama untuk melakukan yang baru. Karena aku sedang belajar untuk melakukan kebenaran. Karena apa yang aku lakukan sekarang bukan oleh karena perintah manusia, tapi ini perintah Allah. Perintah manusia kita tinggalkan dan kemudian perintah Allah kita lakukan. Oleh karena itu saudara kemudian dikucilkan. Saudara mungkin menjadi pembicaraan banyak orang. Berbagai saudara, kalau saudara harus mengalami penderitaan oleh karena kebenaran. Itu berarti saudara sedang mengalami pertumbuhan. Mari yang percaya kembali berikan tepuk tangan. Di sana dengan jelas dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Itu jelas harus memang akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Dia. Mengapa? Karena itu cara Tuhan dalam melakukan proses. Katakan bersama saya proses. Satu kali lagi proses. Satu kali lagi proses. Tepuk tangan lagi. Sering kali saya katakan melalui persoalan itulah justru yang akan menjadi perekat. Persoalan penderitaan oleh karena iman kepada Kristus. Oleh karena saudara melakukan kebenaran. Oleh karena saudara melakukan firman Allah. Meninggalkan cara yang lama. Mengerjakan perkara-perkara yang baru sesuai dengan firman Allah. Itulah cara Tuhan. Ketika saudara harus mengalami penderitaan itu. Itulah perekat
untuk membuat saudara semakin lekat, semakin dekat, dan semakin menyatu dengan Tuhan. Menaruh pengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, dengan penderitaan yang kita alami, mengalami sendiri penderitaan karena iman, mengalami penderitaan karena kebenaran, mengalami penderitaan karena saudara punya keyakinan baru, teguh berpegang pada apa yang sudah diajarkan pada saudara, itu berarti saudara sedang memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Kita baca dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat ke-10. Saudara sedang mengalami persekutuan, menyatu dengan Tuhan. Ya, jadi untuk membuat kita menyatu, itu seperti ketika saudara sedang melihat ada orang-orang di pinggir jalan, sedang mengalami, aduh kasihan dia ya. Lalu saudara berbelas kasihan. Saudara turun dari sepeda motor, saudara turun dari mobil saudara, dan saudara mulai duduk dan mungkin memberikan sesuatu. Terjadi persekutuan, penderitaan dia kita alami. Ini konsep Alkitab. Kita bersekutu bukan oleh karena kita menyanyi bersama. Itu nanti, itu belakang. Nomor 1 perekatnya, mengalami persekutuan dengan Tuhan karena penderitaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa kok bukan persekutuan dalam sukacitanya, persekutuan dalam kuasanya? Mengapa? Itu nanti akan kita nikmati. Pintu pertama untuk bisa kita mengalami persekutuan dengan Tuhan adalah ketika kita menderita karena kebenaran, menderita karena Kristus Yesus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Ini yang coba perlu kita luruskan kembali. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan benar pada saat kita memuji, kita mengalami hadirat Tuhan. Benar pada saat kita menyembah Tuhan, kita alami Dia dekat dengan kita, mendekap kita. Benar itu. Tapi bisa jadi itu hanya di tempat ibadah seperti ini. Aduh, aku senang loh waktu memuji Tuhan. Terasa sekali hadirat Tuhan. Aku menikmatinya. Tapi mengapa di luar setelah ibadah aku tidak lagi menikmati persekutuan dengan Tuhan? Kalau saudara mengalami ini, itu berarti kita harus mengalami penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena Kristus. Dan saya percaya itu pintu pertama, langkah pertama, daya tarik pertama untuk membuat saudara ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Setelah itu, kapanpun, dimanapun saudara berada, sendirian, menderita, tekanan dan sebagainya, saudara tidak akan pernah sendiri. Tuhan Yesus ada di dalam kita, Dia ada di dalam kita. Karena daya tarik utama Allah sendiri datang mendatangkan putranya yang tunggal dalam Yesaya, tolong tayangkan Yesaya 61. Daya tarik persoalan yang membuat Dia datang ke dalam dunia adalah karena penderitaan umatnya. Allah turun dari sorga. Aku telah turun ketika aku mendengar erangan umatku Israel di Mesir. Aku turun karena mereka menderita. Yesaya 61, roh Tuhan Allah ada padaku. Kemana menyatunya roh Allah? Oleh karena apa roh Allah datang padaku, pada saudara? Dikatakan oleh karena Tuhan mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Untuk apa? Membuat roh Tuhan tinggal di dalam aku. Untuk apa? Ya, aku mau ikut untuk mengikuti pestanya umatku. Tetapi untuk apa? Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesus datang, tertarik karena penderitaan umatnya. Mari yang mengerti, katakan amin dan berikan tepuk tangan. Maka izinkan Tuhan untuk memproses saudara.
Karena melalui proses yang sama ini. Yang pertama membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga pasti Tuhan sedang mengerjakan pemulihan. Tuhan sedang mengerjakan pengudusan. Tuhan sedang mengerjakan pembersihan. Segala sesuatu yang membuat kita menderita, itu artinya sesuatu yang tidak pas dalam hidup kita. Kita mengeluh oleh karena beratnya tekanan. Itu berarti ada bagian-bagian yang nggak benar. Kalau kita benar menghadapi kematian, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan seperti apapun, kita tetap menjadi orang yang berbahagia. Tapi kalau nggak benar, saudara, kita risau. Maka Tuhan sedang memproses, membersihkan hal-hal yang tidak benar, menyucikan, menguduskan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin dan bersorak-soralah bagi Tuhan yang luar biasa baik. Ini cara Tuhan. Tanpa saudara harus mengundang persoalan, tapi lakukanlah saudara segala sesuatu yang Tuhan ajarkan pada kita dengan kebenaran firman Allah. Semua kita kerjakan. Membentuk, membudayakan satu kultur yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Itu pasti akan menimbulkan ekses. Alah biasa ngene ae. Ya saya jam 10 bengi sik durung turu. Saiki koyo ndoro ae. Jam 09.00 wis cuci kaki turu. Doa, maca firman. Alah. Enggak masalah, biarin aja. Yang penting saudara mengalami pembaharuan. Amin. Biasanya begadang sampai jam 2. Ya, sudah tinggalkan semua itu. Sehingga mungkin sudah dikucilkan dan sebagainya. Atau oleh sebab-sebab yang lain sehingga saudara harus menderita. Relakan diri saudara yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Siapa yang sedang diajar Tuhan? Mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Mari yang percaya berikan tepuk tangan saudara. Lebih jauh saudara yang keempat adalah kita baca 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Saudara sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk memperoleh pujian. Saudara menderita bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, tapi saudara menderita karena melakukan kebenaran. Sebab adalah kasih karunia jika seorang dengan karena sadar oleh karena kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin. Ya, saudara, dengan pengalaman penderitaan karena Kristus, karena kebenaran, karena kita beribadah, karena kita melayani, itu berarti kita sedang yang keempat beroleh pujian dari Allah. Beroleh pujian, perkenanan Tuhan, mendapat favor dari Tuhan. Aku suka kepadamu, nak. Aku suka kepada kamu, bror. Sedang dapat pujian dari Tuhan sendiri. Karena apa? Saudara merelakan diri saudara untuk mengalami penderitaan semata-mata karena kebenaran. Yang kelima dengan penderitaan itu, saudara sedang ditambah-tambahkannya roh kemuliaan Allah. Roh yang mendatangkan kemuliaan. Ingat kepada firman Tuhan yang mengatakan kita akan diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka dalam 1 Petrus pasal yang keempat, di sana dinyatakan dengan sangat jelas ayat yang ke-13, 1 Petrus 4 ayat ke-13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah karena saudara mendapat bagian. Siapa yang mendapat bagian penderitaannya, dia juga mendapat bagian kemuliaannya. Amin. Ya, dan dikatakan supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Dapat bagian. Karena dalam tubuh saudara ada tanda-tanda Kristus. Dinyatakan melalui apa tanda Kristus? Menderita karena kebenaran. Amin.
doa belum dijawab termasuk penderita karena kebenaran. Karena saudara tidak menaruh pengharapan kepada yang lain. Tidak minta tolong kepada yang kelihatan, tapi tetap minta tolong kepada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah Allah, Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Ayat ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan karena nama Kristus. Apalagi kalau harus mengalami aniaya. Seperti gereja saudara mengalami aniaya karena nama Kristus. Dan saya semakin yakin bahwa mulai tahun ini adalah tahun restorasi Tuhan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan umatnya, gerejanya terus menangis. Terus mengembara seperti sekarang ini. Kita percaya mulai tahun ini restorasi terjadi. Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ini luar biasa, saudara. Dan seringkali kurang kuat diajarkan oleh gereja Tuhan. Gereja hanya mengajarkan dari sisi pendahuluan saya tadi. Dari sisi berkat. Ya opo caranya diberkati, ya opo caranya diberkati. Terus berkat terus. Kita jarang menerima dari yang sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan. Adalah saya berani menjamin kalau saudara merelakan diri saudara dibangun kehidupan rohani saudara oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah melihat kemajuan kehidupan rohani saudara, pasti lahiriah, jasmaniah, pekerjaan, bisnismu diberkati oleh Tuhan. Yang saya maksud dengan berkat Tuhan, itu bukan jerih lelah saudara. Sekarang seringkali kita jangan disamakan antara rajin dengan jerih lelah, dengan berpeluh. Sudah tahu yang namanya ngoyi. Saking ngoyonya itu loh. Wah, ini tidak dilembur nih. Nek aku tidak kerja kepala jadi kaki. Wah, tidak hasil. Tapi kalau yang dari Tuhan, kerjakan saja bagian saudara. Berserahlah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi 2, 3, 4, bahkan 30, 60, 100 lipat kali ganda. Berikan tepuk tangan. Sampai dibelani padu. Mamanya saudara salesman. Wah, keduluan dia. Wah, dia datang. Ya tapi kemarin Bapak kan sudah janji mau order sama saya. Saya udah tulis Pak, PO-nya. Bapak tinggal teken nih. Tapi kenapa dia, produk dia yang Bapak ambil? Sampai gitu saudara. Tapi kalau saudara percaya sama Tuhan, oh gitu ya kok ya. Tidak apa-apa wes minggu depan ya kok ya. Tak datang lagi. Saudara luput di sini. Di tempat lain ordernya double. Rohaninya dulu. Dan ini cara Tuhan untuk mengangkat saudara. Relakan untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau mencuri atau penjahat atau pengacau. Kadang-kadang bisa sama saudara. Beberapa kali ketika saya masih pelayanan di penjara, saya menemukan di penjara yang saya layani di blok yang sama, di situ pencuri, membunuh, yang karena memperkosa, tapi ada juga karena dia jadi penginjil. Podo di dalam penjara yang sama. Beda kan? Ya. Kumpul juga dengan korupsi dan sebagainya, ada yang narkoba, macam-macam tuh. Keluar dari blok yang sama. Nah kalau Anda karena apa? Saya karena mangkel. Loh, masuk mangkel saja masuk penjara? Iya Pak, karena mangkel Pak. Tak bono orang itu. Oh jadi mangkelnya itu bono. Oh ditanya kenapa? Karena mangkel. Bukan, maksud saya karena apa? Ya karena bunuh itu Pak. Tapi kan asalnya dari mangkel Pak. Tak todi Pak, jus. Maksud saya cuma saya mau titip peso Pak. Tapi tak titip, maksud saya tak titip ya pesoku gitu ya. Ternyata masuk sini Pak. Ternyata satu-satu ditanya di blok yang sama. Penyebabnya beda-beda.
Tapi kemudian muncul 2-3 orang, iya Pak, karena saya dituduh mengkristenkan. Wah ini beda nih. Blok yang sama, cara tidurnya sama, makanannya sama. Ya kan? Tapi beda. Mereka menderita bukan karena mencuri, karena membunuh. Tapi mereka menderita karena kebenaran. Mari berikan tepuk tangan. Atau penjahat, atau pengacau. 16 kali masih ada pesan Tuhan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Makanya teman-teman waktu itu yang saya maksud ini tadi, 3 orang penginjil tadi, sukacita luar biasa. Terima kasih Pak, saya ini diteguhkan, saya beroleh bagian dalam penderitaan Kristus. Dan kami percaya, kami juga berhak untuk mendapat bagian kemuliaan Kristus. Yang lainnya ketem-ketem kapan metu nih, wong kurek metu tak patah ini. Ini keluar lah, pengharapannya dalam penjara punya pengharapan yang berbeda. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang coba perlu untuk kita pahami. Dan firman yang berikutnya saya sudah pernah sampaikan, coba tayangkan dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Penderitaan itu justru menguji iman kita. Dan dengan pengujian itu akan menghasilkan, otomatis menghasilkan, tanpa saudara berusaha, menghasilkan ketekunan. Itu yang membawa kita pada kesempurnaan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tenang aja gitu loh maksudnya, tenang. Belanda nggak datang lagi. Ya, tenang saja. Ya, kalau dulu zaman perjuangan kan ngomongnya Belanda masih jauh, ya toh? Tapi kalau sekarang ngomongnya Belanda nggak akan datang lagi. Tenang aja. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Ini otomatis. Nggak usah sudah berupaya, berdaya upaya untuk menghasilkan ketekunan. Hadapi saja persoalan demi persoalan, hadapi saja penderitaan demi penderitaan. Ya, aniaya demi aniaya, hadapi saja. Ya, seperti Yusuf menghadapinya. Amin. Dan otomatis menghasilkan ketekunan. Amin. Saudara, kalau singkong kemudian dikasih ragi, dibiarkan jadi apa? Ada yang buat tempe seperti, atau tapi disebut tadi tapi ada, tidak perlu dibiarkan aja, itu sudah jadi sendiri. Ketika sudah menghadapi derita pencobaan apapun juga, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terus begitu aja. Otomatis saudara akan memiliki sesuatu yang luar biasa, yang akan membawa saudara menjadikan orang yang memiliki kendaraan yang namanya ketekunan, yang akan membawa saudara kepada apa? Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin dan berikan tepuk tangan. Haleluya. Ini yang pertama, bagaimana rohani kita bertumbuh. Yang kedua adalah dikatakan ayat 15-16 dari 2 Timotius tadi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi menderita karena Kristus, kita beroleh persekutuan kita dengan Kristus. Dan bahkan ada 5 poin yang sudah saya bagikan untuk saudara, bagaimana kalau kita merelakan diri kita menderita karena Kristus, menderita karena kebenaran, menderita sebagai orang Kristen. Dan berani saya katakan sebenarnya, kalau saudara menyadari dengan pertobatan saudara, apapun sudah sebabnya dah. Memang ada 2 sebab sih penderitaan, memang karena Tuhan, tapi bisa karena dosa saudara. Tapi kalau saudara sudah tahu itu karena dosa saudara, segera saudara bertobat. Dan saudara harus masih tetap mengalami penderitaan,
itu sudah beralih. Penderitaan sekarang adalah penderitaan saudara karena Kristen. Dan yang kedua adalah iman bertumbuh, rohani kita bertumbuh adalah oleh karena kita mendengar, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Saudara pagi hari ini datang menerima pengajaran, menerima firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ngerti menjadi ngerti. Tidak tahu ada hubungannya, ternyata ngerti ada hubungannya, mengajar. Kemudian juga lebih jauh menyatakan kesalahan kita. Dan untuk memperbaiki kelakuan, firman untuk menyatakan kesalahan, firman untuk memperbaiki kelakuan. Dan firman mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga kita punya kultur baru, gaya hidup yang baru. Melakukan segala sesuatu yang baru bukan oleh perintah manusia tapi perintah Allah. Kita melakukannya dari kecil, dari sedikit demi sedikit. Dari skala kecil sampai kepada skala yang besar. Mungkin pertama hanya pagi hari, tapi lambat siang hari, malam hari. Waktu tidur, bangun tidur, sudah punya kultur baru. Yang ingin saya katakan dengan melakukan firman Tuhan. Saudara sedang membentuk karakter baru. Membentuk karakter Kristus terjadi dalam hidupmu. Amin. Sebab firman itu telah menjadi manusia. Yaitu manusia Yesus. Yesus itu firman Allah. Siapa yang makan firman, siapa yang makan daging Yesus, dia akan memiliki karakter yang baru. DNA-nya, DNA Kristus. Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya. Atau dimulai dari Yohanes 1 ayat yang ke-14 dulu. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi daging Yesus itu firman. Firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes pasal 6. Ya, untuk kita memahami dengan baik. Di sana dikatakan dengan jelas ayat 53. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia, ini yang dimaksudkan makan firman. Melakukan secara simbolik makan roti perjamuan. Sebenarnya kita sedang dihidangkan kepada kita, yaitu daging Yesus. Amin. Yang adalah firman. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Jadi dengan kita membaca, ketika kita membaca resep, ketika kita membaca menu makanan di restoran, sudah muncul. Sekarang, delok gambar ini enak. Amin. Wow. Apalagi kemudian baunya dari dapur. Wah, dek. Ini yang sekarang dimasak ini ya, Dik. Ini ya. Waduh, enak Dik, padahal belum makan. Tapi sudah berubah. Raut mukanya sudah berubah. Ya. Amin. Membaca firman, merenungkan firman, tentu melakukan firman. Jadi untuk apa sudah datang kemari? Untuk dengar, untuk menerima roti kehidupan. Untuk menerima firman, untuk dilakukan ketika melakukan saudara makan daging Yesus.
Ketika saudara melakukan, saudara makan roti kehidupan. Diberikan jaminan siapa yang makan dagingku, dia akan meroleh hidup yang kekal. Siapa yang makan dagingku, dia akan beroleh hidup karena aku. Tanpa melakukan firman Tuhan, kekristenan kita hanya kita jalani karena durasi waktu. Kapan kamu bertobat? 15 tahun yang lalu. Tapi kalau saudara melakukan firman, bukan lagi durasi waktu yang sudah jalani, tapi nikmat hidup nyata benar. Seperti Yesus, aku di dalam Engkau Bapa, demikian Engkau Bapa ada dalam aku. Amin. Sudah akan semakin merasakan hidup ini karena Yesus. Kapan? Kalau melakukan firman Tuhan. Ketika engkau bekerja semakin diberkati. Ketika engkau berbisnis semakin diberkati. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam apapun juga hidup pokoknya. Terasa sekali kita hidup hanya oleh karena Yesus. Tadi malam saya sharing dengan pemuda. Tubuh ini akan sehat kalau kita juga berani milih-milih makanan yang sehat. Tadi malam saya ceritakan banyak tentang air kemasan. Kalau kita pilih air yang sehat, bukan sekedar air layak minum, maka kita akan juga punya tubuh yang sehat. Demikian juga kalau makanan rohani kita. Mata ini memang, maaf, mata ini memang jelalatan. Betul? Telinga tidak mau dengar juga tetap bisa dengar. Panca indera kita ini merekam semua apa yang ada dalam dunia ini. Yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang. Panca indera kita berfungsi normal. Tapi Tuhan memberikan kepada kita hak pilih. Prerogatif ada pada kita. Udah jelas makanan busuk dimakan. Ya nek senep. Ya aja nyalahne makanannya. Udah jelas. Ada waktu diperiksa itu ada gejala diabetes. Nekat aja masih makan itu. Minum es campur. Waduh terus. Pokoknya legi-leginan bae. Lara. Ya aja nyalahke sing dodol es campur. Penetapan keputusan itu ada pada kita. Sudah tahu kita? Jadi tinggal milih. Kalau kita memang mau sehat, pilihlah makan yang sehat. Amin. Itu akan membuat kita benar-benar sehat, bertumbuh dan sehat. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Demikian juga yang dimaksud dengan makanan rohani. Tanpa saudara melakukan cuma denger tok. Maaf lagi. Ngiler. Lah ya apa bang? Baunya toh. Seperti zaman saya endekos di dalam Lombok nomor 25. Sudah. Jalan Lombok 25. Aduh. Ibunya itu saya masih ingat Bu Debio. Masak uang. Tapi kita di kamar. Ambune toh. Jadi saya sama Nono ini. Nah. Iki. Bedek-bedekan. Mesti masak iki. Gak keliru. Berdebat sendiri, padahal tidak pernah muncul makanannya. Apalagi kadang-kadang malam, itu suaminya atau anaknya datang malam. Ibu tuh tidak ada masak malam-malam, cuang. Karena apa? Kamar kami itu di depan dapur, di sebelah sana itu dapur. Wah, ini mesti teko, masak bengi-bengi. Padahal kita di dalam kamar itu ngelempit peteng. Ya. Hanya bau tok. Ngelempit petang sudah. Ya. Sudah cuma dengar firman, ngerti. Wah, apa lagi bisa menganalisis. Wah, seorang menjadi teolog yang luar biasa. Enggak begini. Sampai dibelani padu. Tapi tidak memperbaiki kehidupan. Siapa yang melakukan firman Tuhan, saudara akan hidup oleh karena Tuhan. Siapa yang melakukan firman atau makan daging Yesus, saudara akan hidup oleh karena Yesus. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Saudara, dengan jelas dikatakan bahwa inilah roti yang telah turun dari surga.
Ayat 58, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 57-nya. Luar biasa, saudara. Ini yang coba perlu kita bangun hari-hari ini. Untuk benar-benar proyek restorasi Tuhan digenapi dengan sempurna. Bukan secara umum, bukan hanya bangsa, bukan hanya gereja ini, tetapi person by person, setiap orang, setiap saudara Tuhan mau, Tuhan punya kepentingan untuk setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Dari keduanya, kita akan mengalami pertumbuhan. Rela menderita karena kebenaran, karena Kristus, karena menjadi orang Kristen. Yang kedua, kita melakukan firman Tuhan. Akan alami pertumbuhan. Itu akan membuat kita semakin teguh. Dengar baik-baik. Teguh terhadap apa? Pengharapan kita semakin teguh kepada Tuhan saja. Saudara dibuatnya tidak goyah, kokoh. Bukan kekeh. Kokoh. Nek kekeh itu ndablek. Ya, nek kokoh ini kuat. Badai besar menghantam rumah. Saudara tetap kokoh berdiri. Karena saudara melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu yang membuat otomatis pengharapan. Saudara dengar tawaran ini dari sana. Enggak. Otomatis, jawabnya itu otomatis. Enggak punya keinginan untuk serong ke kanan, serong ke kiri. Nyoba-nyoba datang ke paranormal atau ke parabola. Nggak akan sudah. Karena nggak tahan, terus nantikan. Otomatis tahu Pak ini ada nih, oh, ini orangnya baik kok Pak. Dia juga ke gereja kok. Bahkan dia ini dulu mantan mantan pendeta kok Pak. Dia selalu kalau melayani kita itu mau doakan tuh selalu pakai baca firman kok Pak. Tapi tolong Pak, nanti apa yang diberi oleh Bapak pada Bapak, itu Bapak pulang Pak, makanan Pak, minuman Pak. Gitu. Jangan kalau minuman Pak, buatan mandi Pak, jangan Pak, minuman Pak. Saudara mulai goyang, gitu ya. Semua ini kan Tuhan izinkan terjadi. Ya wis, ayo mel aku. Ya. Apa syaratnya? Bawa ayam putih Pak. Melayanan. Apalagi yang diceritakan Pak Hendra kapan penyakit bisa dipindah ke kambing. Ya apa caranya kambing? Ya. Saudara yang kasih Tuhan, otomatis kita tidak akan goyah ada tawaran-tawaran seperti itu. Jangankan untuk meminta pertolongan pada orang lain, diajak hal-hal yang tidak benar, kita akan langsung menolak. Mungkin kita tidak menolak dengan kata-kata, tapi langsung mengatakan, sampai ketemu lagi ya. Artinya kita tidak ikut dia, kita mau ikut Tuhan saja. Otomatis berikan tepuk tangan. Maka saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendapat peneguhan, pengharapan kita adalah hanya pada Tuhan. Yang terakhir adalah dengan melakukan keduanya itu, saudara dipastikan memiliki hubungan yang spesifik, spesial, intim dengan Tuhan. Saudara akan menjadi peka, saudara akan bisa memiliki hatinya Tuhan. Saudara akan bisa memiliki pikirannya Tuhan. Begitu ada kejadian begini, saudara itu sepertinya ngerti dah. Karena Tuhan taruh dalam hati ini. Oh ini pasti begini. Bisa memahami hatinya Tuhan. Bisa mengerti pikirannya Tuhan. Karena apa? Hasil dari hubungan yang intim tadi. Dua hal ini akan mengakibatkan, memberi dampak yang positif dalam hidup rohani saudara. Karena saudara akhirnya mempunyai karakter Yesus. Saudara memiliki hatinya Yesus. Memiliki pikiran-pikiran Yesus. Bahkan perkataan-perkataan Yesus akan keluar dari mulut bibir saudara. Perilaku saudara adalah perilaku manusia baru. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Dan akhirnya saya percaya Bapa di surga akan bersuka cita. Karena akan melihat saudara hidup dengan diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Saudara jelas otomatis tanpa saudara rekayasa, tanpa saudara tambah-tambahkan,
saudara akan berlaku hidup sebagaimana mestinya. Tidak ditambah-tambah. Saudara melakukan AB, kalau saksi ABCD. CD-nya ditambahi. Kulaan. Ini pasar Kidul Dalam. Tapi kalau kita orang yang sudah benar-benar mengalami dua hal ini, saudara akan diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Otomatis. Saudara akan bekerja, akan menjalani kehidupan. Dan kehidupan, pekerjaan saudara, apa yang saudara lakukan, itu jadi kesaksian orang-orang di sekitar kita. Tanpa ditambah, tanpa dikurang. Saya percaya Bapa di surga bersuka cita. Berikan tepuk tangan.